dipersembahkan oleh Ini nih, sarung gajah duduk legenda Nusantara yang di setiap produknya memiliki keindahan warna yang menawan serta motif dan corak dari setiap daerah di Nusantara. Bahannya lembut dan nyaman karena dibuat dengan teknologi lyocell yang ramah lingkungan. Antibakteri dan anti kusut juga. Jadi makin cinta deh sama sarung gajah duduk. Ibadah semakin khusyuk dengan sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah baik Pak Ustaz, senang banget bisa balik di Makassar lagi. Selamat datang di Makassar. Terima kasih, Kota Pak angin Ustaz. Mamiri. Wah, luar biasa. Mamiri angin sepoi-sepoi. Widih, mantap. Nah. Sama mantapnya kayak outfit saya hari ini nggak Pak Ustaz? Keren-keren ini ya. Iya dong. Serasi, Oh, ini matching. Keren Pak Ustaz. Ini Oh. dari sarung gajah duduk. Legenda Nusantara Pak Ustaz. Sarung punya baju, gajah duduk sudah punya baju juga. Ada macam-macam. Ini Pak Ustadz nyaman, adem, keren, lembut lagi. Khas Nusantara. Ini motif coraknya Batik-batik diambil khas Nusantara Pak Ustadz. Nusantara. Tuh, keren kan? Keren. Oh, ini pasti. ini Ya, nanya-nanya. Ya udah pasti tahu Pak Ustadz. Saya Nah. sengaja bawa untuk Ustadz. hadiah untuk Ustadz Dasar. Iya, untuk Masya Allah. Jangan lupa Pak Ustadz. Yang ini logonya monokrom dan ada tulisan Arabnya. Ini gajah duduk, Iya. ada sarungnya polos seperti yang saya pakai. Ini yang warna putih khas pokoknya. Seperti Oh yang Ustadz suka. pas, berarti acara kita selama Ramadan ini Ya. kita pakai cap gajah duduk. Betul. Nah, Oke. sekarang kalau udah keren seperti ini, kita mulai syutingnya Pak Ustadz. Ayo. Ayo. Ini saya pegang dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirabbil alamin. Di Ramadan tahun ini kita kembali berjumpa untuk sama-sama menambah ilmu dan pahala, menambah pemahaman kita soal agama, apalagi kalau bukan di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Senang sekali kami, saya Bayu Oktara tentunya hadir juga bersama kita Ustadz Dasat Latif di tengah-tengah kita semua. Boleh berikan tepuk tangan dong, kita berikan semangat. Dan juga ibu-ibu yang hadir di sini sudah warna-warni hijabnya Pak Ustadz. Alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini saya mau menyapa dulu yang pertama ibu-ibu dari Majelis Taklim Khairul Ummah Bulu Rekong Permai. Bukan bulu rekong, bulu rokeng. Bulu rokeng. Bulu Rokeng. Ya. Mohon maaf ya. Kok Pak Ustadz tahu? Ya saya orang sini. Oh iya. Sudah hadir juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Ilham Taman Ngopa. Tamang apa? Kalau ini saya cuma Ya. tes aja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Ini Ya. semangat semua nih ibu-ibu nih. Ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini kalau misalnya ibu-ibu kayak begini, pasti biasanya jauh dari ria, jauh dari gibah. Semuanya semangat untuk cari pahala dan hidayah. Betul nggak Bu? Waduh, apalagi kalau bulan suci Ramadan nih Pak Ustadz. Kan semua berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala. Ya. Dan kalau bisa ya kita sama-sama menyadari kekhilafan, kesalahan untuk bertobat di bulan yang suci ini. Ya. Nah Pak Ustadz, bicara soal taubat ini sesuai dengan tema kita hari ini yaitu taubat di bulan Ramadan. Mengetuk pintu taubat. Kalau bicara soal taubat kan ada dua kubu yang ekstrim nih Pak Ustadz. Yang pertama ada yang saya terlalu malu untuk bertaubat. Sudah terlalu banyak dosa saya.
Untuk minta ampun kayaknya saya nggak pantas. Itu yang pertama. Yang kedua ada yang, dosa saya kan kecil, masa harus taubat sih? Cuman ngomongin, itu mobilnya baru lah. Masa gitu aja saya harus taubat? Gitu. Nah jadi ada dua nih Pak Ustadz. Ada yang takut malu untuk taubat, ada yang meremehkan taubat. Nah sebenarnya bagaimana caranya kita mengetuk pintu taubat agar diterima taubatnya dan bertahan di sana? Mohon tausiah. Oke, terima kasih Mas Bayu. Dalam perjalanan ini pasti ada belok-beloknya. Tidak ada satupun manusia yang tidak punya dosa. Kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia tidak punya dosa? Kurang apa mulianya para nabi dan rasul? Nabi Adam. Pernah dosa enggak Ibu? Pernah. Apa dosanya? Makan buah khuldi. Nabi Ibrahim. Apa tidak punya dosa? Punya. Apa dosanya? Berbohong ketika diadili oleh Raja Namrud. Namrud bilang, kamu yang hancurkan berhala-berhala kami. Kata Ibrahim bilang, bukan. Betul, betul. Padahal Ibrahim yang hancurkan. Kata Ibrahim, bukan saya, ini. Kata ininya sesungguhnya menunjuk dirinya, meskipun tangannya menunjuk patung. Itu bohong. Nabi itu, apalagi kita. Pada zaman Nabi belum ada mall. Iya toh? Pada zaman Nabi belum ada WhatsApp. Belum ada medsos yang membuat kita gampang dosa. Saya mau berusaha menghindari dosa, tapi grup WhatsApp ngirim gambar-gambar tidak enak. Dilihat dosa, tidak dilihat bikin penasaran. Iya toh? Semua kita punya dosa. Saya ini, Masya Allah, kalau pergi kampus, bisa malku. Sebelum saya pergi mengajar, saya sholat duha dulu 2 rakaat, zikir-zikir. Sampai di kampus, kanan, ketek. Kiri, dada. Di depan, paha. Hampir tidak bisa lolos mata kita. Yang jadi masalah, mau tidak kita bertobat atas dosa itu? Itu saja. Mau tidak kita mengakui kesalahan kita, lalu kita bertobat, lalu tidak mengulang, lalu ganti dengan kebaikan. Itu yang jadi masalah. Ketika kita salah dan pada saat itu kita akui lagi bersalah, maka itu hidayah. Salah kak ini. Itu sudah pintu hidayah, itu sudah ada. Tapi setan goda. Jamako dulu, jamako. Ndaji, kecil itu dosamu, kecil itu dosamu. Misal ya, ibu lagi bicara, tak. Apa? Astagfirullah. Nauzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan buruk itu. Itu sudah hidayah itu Bu. Ketika ibu akui, saya salah. Itu sudah hidayah. Tapi setan gosok lagi. Langsung kita bilang, Yodi, itu masuk setan. Itu masuk setan itu. Ya, maka ketika berdosa, itulah tanda kita manusia biasa. Tapi yang jadi masalah jangan dilanjutkan. Ya, ibu bawa mobil. Ya, tiba-tiba mobil mau masuk ke got. Apa ibu teruskan? Langsung tuh banting. Bawa nih motor toh. Ibu-ibu ini, Mas Bayu ini kan ras terkuat di bumi. Beser kanan belok kiri. Ya, Sen kanan belok kiri. Iya. Ini ting. Dia ke kiri. Bingung kita. Begitu kita senggol, lebih dulu dia marah. Begitu kita bilang, ibu, weser tak ke kanan. Dia bilang, kau salah. Kenapa kau lihat weser? Mestinya lihat setirku. Mana bisa dilihat setirnya? Nah, ketika setir motor sudah mau ke kanan dan di kanan ada got, maka kita langsung belokkan ke kiri kembali. Itulah taubat. Kalau kita tidak taubat, maka masuk ke got. Kalau sudah masuk ke got, motor hancur, badan kita juga ikut rusak. Kalau kita sadari salah, lalu kita tidak bertobat, maka Allah tidak akan menjadi hina, Allah tidak akan menjadi kotor, Allah tidak akan menjadi rugi. Lalu siapa yang rugi? Yang pelaku dosa itu. Tapi alhamdulillah
Allah itu maha pengampun, maha pemaaf, maha itu tak terbatas. Kalau ibu dosa sama manusia, dia ampuni. Tapi apa dia bilang? Saya maafkan kau, tapi jangan kau lewat lagi depan rumahku. Iya toh? Iya toh? Ini Mas Bayu. Oh ini ibunya. Kalau suaminya salah, apa dia bilang? Saya maafkan kau. Tapi- Menangis lagi. Saya maafkan kau Pak. 1 bulan kemudian, memang kau pernah toh? Nak ulang lagi. Ini manusia ahli sejarah. Ya toh? Maka ibu-ibu kalau pernah dosa suamimu, maafkan. Loh, kayaknya ada yang protes nih Pak Ustadz. Kayaknya ada yang, hah? Dia maafkan, dia bilang saya maafkan tapi saya tidak bisa lupakan. Gitu ya Bu ya? Itu manusiawi, itu makhluk. Tapi Allah enggak begitu. Allah kalau 10 kebaikan, 9 kau lakukan salah, 1 benar, yang benar itu Allah nilai utama. Allah itu maha pengampun, maha pengampun. Datanglah sahabat, ya Rasulullah, saya berdosa, saya melakukan maksiat. Kata Nabi, tobat kok. Ku ulangi lagi, tobat ku lagi. Ku ulang lagi ya Rasul, tobat ku lagi. Akhirnya dosaku banyak ya Rasul. Tobat ulang, banyak itu dosaku ya Rasul. Kata Nabi, dosamu banyak, ampunan Allah jauh lebih banyak. Yang Allah cuma minta tobat kok. Maka begitu melakukan kesalahan, istighfar. Istighfar itu awal pintu kita ketuk taubat. Masya Allah. Tahan dulu Pak Ustadz. Ya. Ini kita baru mau ngetuk pintu nih. Ya. Kita baru masuk ke dalam pintu taubatnya. Nah, kalau diketuk dulu. Sudah dibuka. Baru dibuka. Tentu ada di dalam. Betul. Nah, apa di dalamnya itu tobat? Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Siap, kalau begitu jangan kemana-mana sahabat dasar, tetap bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Sahabat dasar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Hari ini kita kembali gaspol, nggak pakai rem-rem. Kita perbanyak lagi nih ilmu agama kita seputar taubat pada kesempatan hari ini. Tadi Ustadz sudah bilang cara mengetuk pintu taubat adalah dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Itu sudah mengetuk. Ya. Selanjutnya. Ya, jadi kan tadi tuh terputus ketuk pintu. Awal ketuknya istighfar. Sudah, itu pintu sudah masuk. Bukanya sudah masuk, masuklah kita ke dalam. Dalam taubat itu caranya 1. Dengan bilizan. Tadi sudah lakukan. Yang kedua, dengan cara apa? Sholat sunnah taubat. Dengan sholat sunnah taubat. Ibu-ibu tahu sholat sunnah taubat? Anggap saja tahu. Ya. Kalau ada yang belum tahu sama gimana? sholat sunnah biasa, Oh, Mas sama. Bayu. Sama sholat sunnah, cuma beda niat. Baik. Kalau ada hajat namanya sholat sunat, Hajat. ya kan? Ya. Kalau mau minta rezeki di pagi hari, sholat sunnah. Duha. Nah, itu sholat sunnah duha. Kalau mau minta hujan namanya sholat sunat. Nah, itu pintar semua. Oh, hebat ibu-ibu. Mantai majelis taklim. Oh ya alhamdulillah. Ya kan? Nah, kalau taubat jangan sholat istihara. Kalau taubat jangan sholat duha. Kalau taubat jangan sunnah hajat. Boleh, tidak dilarang. Tapi itu sama artinya ibu pakai kudung baru, baju baru, pakai lipstick, pakai make up, tapi mau ke toilet. Lah. Boleh enggak Bu? Boleh enggak? Boleh. Boleh. Tapi bukan tempatnya. Sebaliknya ibu pakai daster, robek-robek, baju ala kadarnya.
Kemudian ndak pakai sisir, muka berantakan baru tidur, pergi pesta. Boleh ndak? Boleh. Boleh ndak? Boleh. Boleh, tapi siap kau viral. Hai guys, orang gila guys. Iya. Maka kalau mau tobat, boleh dalam sholat duha, tapi bukan pada tempatnya. Maka yang baik adalah sholat taubat. Kapan waktunya? 24 jam boleh, kecuali setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Tapi waktunya yang paling bagus adalah selesai sholat maghrib sampai menjelang isya. Di situ waktunya. Kalau Ramadan ini bertobatnya istighfar paling baik adalah menjelang buka puasa. Nasyhadu Allah wa nas'al dah kawal jan wa Nah, sudah selesai istighfarnya, sudah mau masuk, baru kita menuju ke meja makan. Istighfarnya. Sudah itu, sudah buka, sudah kemudian sholat maghrib. Syukur-syukur kalau rumah kita dekat dari masjid, supaya kita berjamaah maghrib di masjid. Tapi kalaupun karena sibuk harus membenahi kembali dapur, bersihkan kembali meja makan, akhirnya tidak dapat berjamaah di masjid, sholatnya ibu hanya sholat di rumah. Selesai sholat di rumah, menjelang taraweh, ibu datang lebih awal. Kalau misalnya tarawehnya 7:30, ibu datang jam 7. Jam 7 sampai di masjid kira-kira jam 7:05 menit. Atau jam 7:10 menit. Masih ada waktu sebelum iqamah 20 menit. Nah 20 menit ini ibu pakai sholat taubat. 2 rakaat boleh, 4 rakaat bagus, 6 rakaat lebih utama. Apa bacaannya? Sama bacaan sholat sunnah yang lain. Niatnya Ustadz, niat ini yang selalu natanyakan ibu-ibu. Niat itu tidak harus diucapkan. Begitu ibu dalam hati tinggalkan rumah, saya mau sholat taubat di masjid, itu niat. Kalau mau bahasa Arabnya yang dihafal, boleh. Tapi kalau tidak dihafal, tidak sembahyang maki. Kenapa tidak sembahyang? Tidak kuhafal deh. Nah sholat itu bukan menghafal. Nah, sholli sunnatul taubat rakaatain lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya niat sholat taubat 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu tidak dihafal. Bilang maki saja begini. Tuhan sholat taubat nah. Allah. Boleh Pak Ustadz. Ya itu termasuk niat. Boleh. Itu niat ya. Boleh. Soalnya. Boleh. Tapi jangan begitu terus. Masa begitu ndak bisa gitu. Sudah itu ibu baca doa iftitah kalau hafal. Sudah itu baca Al-Fatihah. Kemudian baca surat pendek. Yang ibu hafal surah pendeknya apa? Terserah. Yang penting ibu hafal baik-baik. Ya. Sudah itu kapan tobatnya Ustadz? Sujud terakhir. Sujud terakhir. Ketika sujud terakhir ibu taubat. Tapi Imam Syafi'i mengatakan jangan dilafazkan. Imam yang lain boleh. Tapi saya meyakini, ya. mempercayai. Ya itu. Ini ibu memang dia tunggu saya salah. Banyaknya yang benar, yang salah ditunggu. Inilah ibu-ibu ini ya. Nah, apa tadi? Ya, ya itu ya. Ibu tidak usah ucapkan. Dalam hati saja. Dalam hati. Contoh dalam hati ya Bu. Anggaplah saya jelaskan ini dalam hati. Okay. Karena kalau saya jelaskan ki dalam hati, tidak mengerti ki. Ya kan gak kedengeran Pak Ustadz. Nggak kedengeran dong. Mana kita tahu. Ya, anggaplah ini dalam hati. Ya Allah, 1 tahun ini saya hilap ya Allah. Salatku masih putus-putus. Ampuni saya ya Allah. Kemana lagi saya minta ampun kecuali kepadamu. Karena engkaulah Tuhanku. Tidak ada Tuhanku selain engkau ya Allah. Maka aku datang memohon maaf kepadamu ya Allah. Engkaulah Tuhan yang maha pengampun. Maka ampuni dosaku. Sudah. Allahu Akbar. Nah, baca tahayat. Nah, kalau tahayat mau ada goyang tangannya. Boleh. Yang penting ibu tahu kenapa. Jangan ya, orang kasih goyang, kau kasih goyang juga. Ditanya kenapa?
Dia lihat dia ini anak orang tua lambat, dia lebih kecang. Iya Ibu-ibu toh? seneng banget. Nah, sudah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini dagu dengan bahu sejajar. Jangan juga seperti orang tidak makan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada juga Mas Bayu yang terlalu cepat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pelan-pelan nanti keselio lehermu. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Ini. Nah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ibu istighfar dulu. Istighfar lagi untuk lanjutkan. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Bayangkan dosa, kalau dosa khusus yang kita mau tobat tuh, astagfirullah, astagfirullah. Bayangkan itu dosa yang kita lakukan. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Sudah? Nah, naik lagi 2 rakaat. Tambah lagi 2 rakaat. Begitu seterusnya sampai 6 rakaat. Ibu-ibu, bu, bu. Kalau ada orang datang minta maaf selalu tiap hari sama kita. Kita kira-kira hari ini datang, maafkan saya ibu. Besok datang, maafkan saya ibu. Besok lagi, maafkan aku dong. Datang lagi, maafkan aku. 30 hari. Kira-kira ibu maafkan atau tidak? Saya baru hari ketiga, yo, aku maafkan aku jangan kasih. Iya toh? Padahal itu manusia. Gimana Allah? Gimana Allah? Allah yang maha pengasih. Allah maha penyayang. Masa Allah tidak maafkan kita? Itu kalau ibu bangun tengah malam menangis mohon ampun, Allah tersenyum kepada ibu. Innallaha yuhibbut tawwabina. Allah cinta kepada hambanya yang suka bertaubat. Maka di bulan Ramadan ini taubat. Merugi kalau tidak melakukan taubat. Sudah istighfar, sholat sunat taubat. Yang ketiga, ganti kesalahan dengan kebaikan. Misal, selama ini sholat putus-putus. Kita dapat hidayah di bulan Ramadan. Kita sadari, banyak nak keseng ini sembahyangku putus-putus ya Allah. 5 kali kahait tapi ku tambahi bonus 2 hari. Ya toh? Nah, bagaimana cara tobatnya? Setelah istighfar, sholat sunat tobat, perbanyak sholat sunnah. Kita berharap, berharap tidak ada jaminan, tapi kita berharap mudah-mudahan sholat wajib itu yang gugur kita bisa Allah berikan tutupannya dengan sholat sunnah yang baik. Itu yang namanya mengganti kesalahan dengan kebaikan. Kalau kita punya salah selama ini gosip, maka ganti kesalahan kita dengan memperbanyak kalimat-kalimat tasbih. Memuji Allah, berzikir kepada Allah. Mau tahu lagi apa yang kita lakukan kalau tobat? Mau Pak Ustadz. Mau? Mau. Kita break dulu. Wah, oke. Baik, kalau begitu kita rehat sejenak sahabat Dasat. Jangan kemana-mana, silahkan lanjutkan sahur Anda. Sesaat lagi kami akan kembali. Tentunya masih di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, kita lanjut lagi tentunya untuk membahas tema hari ini, bagaimana mengetuk pintu taubat di bulan suci Ramadan. Tentunya masih di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Tadi Ustadz Dasat sudah menjelaskan ke kita semua cara mengetuknya, pertama dengan bilisan, astagfirullahaladzim, lalu kemudian begitu di dalam dilakukan sholat sunnah taubat, lalu kemudian tata caranya di sujud terakhir, Ya, bertobatlah minta di maaf, situ. bertaubat di situ, Ya. lalu ganti dengan Kesalahan ganti kesalahan dengan kebaikan. Kebaikan. Berikutnya Pak Ustadz? Nah, itu kalau kepada Allah. Tapi kepada manusia tambah syaratnya. Oh, ini kalau dosanya, salahnya. Ya kan salahnya. dosa itu ada 2. Benar, kepada Allah. Dosa kepada Allah, dosa kepada manusia. Insya Allah kalau dosa kepada Allah 3 syarat tadi itu mengakui, menyesal, tidak ulang, istighfar, ganti dengan kebaikan. Insya Allah dosa apapun Allah ampuni kecuali
Satu aja Tuhan Allah tidak ampuni. Yaitu Bukan syirik. Apa? Mengaku diri sebagai Tuhan. astagfirullah. Itu kan Raja Namrud tidak diampuni karena dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Auzubillah. Fir'aun juga dia lanti dirinya sebagai Tuhan. Tidak diampuni. Banyak sahabat yang dulu menyembah patung. Allah ampuni dosanya setelah bertobat. Nah sekarang kalau kepada manusia syaratnya nambah. Satu, datangi yang bersangkutan. Ya, jadi kalau ada ibu-ibu pernah mengambil piring sendok, Pernah nih. ketika pengantin datangi yang punya acara. Ibu, satu ya datangi dulu. Dua, akui, ngomong sama dia. Ibu, baru saya pulang dengar ceramahnya Ustaz Dasat. Aduh ada masalah aku ini Bu. Saya mau sekali bertobat. Alhamdulillah mau kita tobat. Terus apa hubungannya sama saya itulah Bu. Waktu pengantin anak tadi. Aduh. Mulai curiga ini Bu. Kenapa? Aduh enggak enak saya bilang Bu. Tapi saya mau bertobat. Saya mau bertobat kasihan. Kenapa Ibu? Itu ada 2 lusin sendok tak hilang. Saya tobat Ibu. Saya hilap waktu itu. Hilap saya Bu. Hilap. Ya maafkan saya. Dia bilang itu ibu. Oh kita rupanya yang ngambil. Saya sudah pecat juga pembantuku karena saya tuduh dia. Oke lah saya maafkan. Tapi mana itu sendokku 2 lusin. Syarat berikutnya kalau berkaitan barang kembalikan. Harus dikembalikan. Itu baru sendok. Gimana orang yang bertetangga dia serobot tanahnya orang. Pagarnya. Maka harus kembali. Selama tidak dikembalikan barang orang yang kita ambil, maka selama itu tobatnya tertolak. Bayangkan itu pejabat-pejabat yang curi uang negara. Umat mau kok. Saya tuh jengkel kuliah itu koruptor kalau bebas sih. Jengkelku. Aku bilang, untung ada hari akhirat. Kau bisa lolos di dunia tapi demi Allah. Nah, tunggu ke malaikat nanti. Ini jengkelku saya bu. Iya berjengkel pasti Pak Ustaz. Menjengkelkan dia yang kaya triliun-triliun uangnya, puluhan miliar uangnya. Ada orang kasihan susah makan. Ya toh sakit hati kita. Itu karena mau semua kau disogok kalau pemilu. Ayo. Loh, Bu, kok malah tepuk tangan? Oke, ya. Ada yang mau bertanya? Nanti kita lanjutkan lagi ya Bu Nanti ya. lanjut. Tapi sekarang kita berikan kesempatan dulu nih buat jamaah yang mau bertanya. Sahabat Dasat yang hadir di sini silakan angkat tangannya. Silakan Ibu boleh maju ke depan. Sebutkan nama dan juga dari mana, lalu kemudian apa pertanyaannya. Ibu boleh berdiri di sini, menghadap ke kamera ke sana. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz telah diberikan kesempatan untuk bertanya. Nama saya Suryani dari Majelis Taklim Hairul Ummah Buluk Rokem Permai, Kecamatan Biringkanaya. Yang saya ingin tanyakan Ustaz, bagaimana memperpanjang semangat taubat di luar bulan suci Ramadan dan menjadikannya sebagai kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Karena Ibu sudah bertanya, maka Mas Bayu menjawab. Wah jangan dong Pak Ustadz. Saya kaget aja Mas Bayu. Ya, Kenapa nih? dapat hadiah. Nih istimewa nih. Bagus. Bu, sarung yang saya pakai bagus nggak? Oh, ini sarung gajah duduk nih. Bagusnya ini acara bertanya dikasih lagi hadiah. Mestinya yang menjawab dapat hadiah. Enggak dong Pak Ustadz. Ini Ibu dapat hadiah sarung tenun gajah duduk. Ya. Ini Ibu merek. Pak Ustadz, Ini. itu tangannya udah 3 kali begini. Jangan sampai nanti dia tangannya udah begini udah siap menerima tuh Pak Ustadz. Oh ya. Nanti dia Ibu marah. sarung gajah duduk ada beberapa tipe. Nah, salah satu tipenya namanya tipe Asia merah putih khas Indonesia. Terima kasih Ibu.
Jangan cemas. Kan? Jadi Sampai ragu-ragu tuh Ibu Suryani. Terima kasih Ibu. Iya. Ya. Makasih Bu, silakan kembali ke Silakan. tempat. Ibu jangan diambil mic-nya, boleh dibawa. Ya. Hadiahnya aja yang diambil. Itulah ya dia bilang lagunya Merama. Mengapa berzina itu karena itu cara binatang. Lalu dilanjut lagi. Mengapa semua yang enak-enak itu mengapa semua yang asik-asik? Jawabannya itulah perangkap setan. Umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Ya memang dosa itu kesenangan. Enak. Ya toh? Buktinya tobat ibu hamil. Tobat. Ulang. Pertanyaan ibu, bagaimana supaya istiqamah dalam tobat? Kalau bisa ibu berteman dengan orang baik. Ya, keluar Ramadan, hati-hati memilih majelis. Hati-hati memilih arisan. Hati-hati memilih tempat-tempat kesenangan ibu. Kalau teman kita lihat, ini tidak bagus ini majelis ini. Datang pengajian 20 menit. Gosipnya 2 jam. Berhenti saya deh. Berhenti. Ini arisan. Betul arisan keluarga. Betul arisan komplek. Tapi kok kayaknya lebih banyak mudaratnya ya. Sudah saya tidak mau di situ. Karena biasa teman kita itu yang menyerempet kita bawa ke maksiat. Ya, caranya supaya istiqamah. Teman orang-orang soleh. Yang kedua ibu, usahakan itu ada aksesoris yang membuat kita selalu ingat Allah. Apa itu bu? Misal tasbih. Cukup pegang-pegang tasbih. Ada yang digital. Coba kalau ibu pegang tasbih langsung kita ingat Tuhan itu toh. Ya toh. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, jangan ke tempat-tempat maksiat. Kalau kita tahu di situ banyak dosa, kita gampang hanyut, jangan ke sana. Meskipun setan dorong gitu, pergi mau. Ada juga dia dorong dirinya, dia bilang bukan saya setan Ustaz. Ada dorong setan, ya kan? Maka hindari tempat-tempat maksiat, ya. Kemudian yang keempat harus banyak berdoa. Doa, ya Allah tetapkan saya dalam istiqamah, ya Allah kuatkan saya dalam keimanan, ya Allah pelihara saya dalam kebaikan, ya Allah jauhkan dari dan maksiat. Minta terus karena hidayah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bu? You understand? Wish. Tahu dia artinya itu tadi? Apa itu? Di mana rumahnya? Wah, bukan. Sembarangan. Terima kasih ya Ibu atas Terima kasih, Bu, pertanyaannya. ya. Berikutnya ada satu pertanyaan lagi. Kita berikan kesempatannya buat ibu-ibu yang mau bertanya sebelah kanan. Ada yang mau bertanya? Boleh silakan Bu, maju ke depan. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Ya, silakan. Masih ada hadiah enggak? Masih dong Pak Ustadz. Buat semuanya. Dari Gajah Duduk. Waalaikumsalam Ibu. Bertanya Ustaz, Ya. begini, dalam satu kisah ada orang yang mau bertaubat, tetapi orang-orang di sekitarnya tidak mempercayainya, sehingga ketidakpercayaan orang itu akhirnya dia terus mengulang-ulang kebohongannya itu, karena dia sering berbohong, akhirnya terus-menerus dia ulang karena tidak ada yang mau percaya bahwa dia terus-menerus berbohong. Akhirnya itulah yang terus dilakukannya. Kira-kira kalau kita tidak menerima taubatnya mereka, apakah kita ini berdosa Ustaz? Makasih. Ya, terima kasih. Ibu ini tadi Hasnia. Ibu Hasnia. Ibu siapa? Hasnia. Ibu Hasnia. Kalau tadi tipenya Asia Merah putih. Merah putih. Betul. Ya, kalau ini Asia Pak Kembang. Ustadz, itu tangannya udah maju Asia tadi. Kembang. Apa bacanya ini Bu?
Gajah duduk. Gajah duduk. 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 Kenapa disebut gajah duduk, Ibu? Karena gajahnya duduk. Oh, betul sekali. Karena kalau gajahnya berdiri bukan gajah duduk. Ya pasti. Selamat atas Pak Ustadz, Oke, itu tangannya udah Asia dikit Kembang. lagi. Iya, Bu. Banyak. Saya membayangkan Hampir marah. itu. Dia pukul saya baik. Nanti dia lempar mikrofonnya. Ibu Oke, Suryani terima kasih banyak. Bu. Terima kasih. Ya. Selamat kembali ke tempat duduknya, Bu, ya. Oke. Nah itu Pak Ustadz, gimana Itu tuh? cocok Asia Kembang karena jilbabnya juga Kembang. Masya Allah. Apapun jilbabnya kita tetap di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, tadi di segmen sebelumnya ada pertanyaan dari Ibu Hasnia mengenai kalau kita tidak percaya sama tobat seseorang, bagaimana nih dosanya, hukumnya bagi kita sendiri. Nah langsung saja kalau begitu kita lanjut lagi untuk mendapatkan jawabannya tentunya hanya di sini. Gaspol Sahur! Tepuk tangan. Gimana tuh Pak Ustadz? Jadi, Bu, ada orang pendosa. Dia mau bertobat. Tapi tidak ada orang percaya. Gimana kalau gitu, Ustaz? Satu, yang bertobat itu ketika dia sakit hati, tidak ada yang percaya, berarti setan masuk. Sakit hati. Setan masuk. Masuk, dia bilang, bikin kau saja dosa, tidak dipercaya ke orang. Gagallah kita tobat. Dua, tobat itu yang paling penting pengakuan diri kepada Allah. Bukan cari pengakuan dari manusia. Nah, kalau kemudian manusia tidak percaya, yang penting you tobat. Orang mau percaya atau tidak, kan Allah yang punya kuasa mengampuni kita. Ya, barangkali orang tidak percaya juga karena memang belum terbukti tobat kita. Saya selama ini sudah hijrah, saya sudah tobat mendekatkan diri kepada Allah, tapi auratnya masih nampak. Itu membuat orang tidak percaya. Saya sudah tobat, tapi masih suka pabesere-besere. Tahu jadi pabesere-besere? Suka bertengkar. Ya kan? PBC-LBC. Ya kan? Ya basa-basi. Oh. Ya. Kalau kita betul-betul bertobat kan nampak. Nampak ada perubahan dalam diri. Itulah tobat. Kalau dia mengaku bertobat, kebiasaannya selama ini suka gosipin orang di grup. Tapi dia bilang saya sudah tobat. Tapi kebiasaan buruk itu tidak lakukan. Gimana orang mau percaya? Kalaupun alhamdulillah terjadi perubahan. Betul-betul kita sudah tobat dan memperbaiki diri. Tidak lagi mengulang. Orang tidak percaya bukan urusanmu. Bukan urusan. Lalu mereka yang tidak percaya. Nanti kau akan dapat balasan. Nanti seolah-olah dipanggil apa tuh sing urusanmu kau? Nah kau sebarkan di grup bahwa dia pura-pura bertobat. Kenapa? Nah susah kok. Saya saja Tuhanmu, banyaknya dosamu saya ampuni. Itu temanmu cuma satu dosanya dan dia bertobat. Kenapa kau tidak ampuni? Engkau Tuhan kah? Maka ketika ada orang katakan tobat, jangan sangka buruk. Bilang saja alhamdulillah mudah-mudahan saya bisa ikuti ibu. Soal dia bohong bukan urusanmu. Ya, nah kita juga yang sudah bertobat, orang tidak mau percaya atau tidak kan dosa kita kepada Allah. Yang jadi masalah kalau tobatnya kepada manusia. Saya sudah bertobat, saya akui salah, tapi kok masih ambil barangnya orang? Itu tidak boleh, tidak sah. Itu orang yang bertobat tapi barangnya orang dia tidak kembalikan. Ini pejabat-pejabat yang maling. Jengkel sekali saya kalau ada pejabat koruptor. Iya betul. Sudah kau dikasih gaji tinggi-tinggi, dikasih kau status sosial, orang kau lewat orang semua hormat. Ya. Dikasih kau mobil dinas, dikasih kau rumah dinas, dikasih kau sopir dinas, dikasih kau ada rumahmu, ada yang masakkan kamu. Masih kau juga rampok uang negara. Astagfirullahaladzim. Kita Itu karena kau pilih, karena kau dicalon.
Ayo. Yang terima Ya. kemarin balikin, Bu. Nah, ini dengar ini kaitannya dengan tobat. Kalau ibu bertobat, sudah terima serangan fajar, maka kembalikan uangnya orang. Itu syaratnya. Itu Ayo. nanti di akhirat ketika ditimbang diadili, Allah katakan begini, Das'at, saya sudah ampuni kok. Dosamu kepada saya sudah maafkan. Tapi ada dosamu itu sama tetanggamu, ada dosamu itu sama teman kerjamu, kau minta maaf dulu sama dia, nanti kalau dia sudah maafkan kamu baru kau ke sini. Datanglah saya ke Mas Bayu yang pernah saya tipu, maafkan saya Mas Bayu. Apa kata Mas Bayu? Sudah tidak laku maafmu sekarang. Sebelum terlambat. Maka Ramadan ini tobat kepada Allah dengan ibadah yang khusyuk. Tobat kepada sesama manusia, datangi dia, minta maaf. Tetangga yang selalu kita ganggu tanahnya, selalu kita gotori gotnya dengan peliharaan ternak kita. Ya. Di komplek kita selalu ganggu tetangga kita dengan musik, datangi dia, minta maaf. Maaf kepada Allah dengan taubat, maaf kepada sesama manusia dengan mohon ampun, mohon maaf. Setelah itu dosa-dosa sudah habis, maka akhir Ramadan 1 Syawal kita beraidil fitri. Kembali menjadi suci. Kenapa kembali menjadi suci? Dosa kepada Allah sudah tuntas, dosa kepada manusia sudah kita minta maaf, maka betul-betul kita seperti kata Nabi, seperti bayi yang baru dilahirkan. Nah, itu Idul Fitri. Ya, Bu? Ya? Masya Allah. Akhirnya Ramadan. Dari 12 bulan Ramadan ini bulan pengampunan. Bulan selain Ramadan juga bulan pengampunan. Tapi ini pengampunan khusus. Sama kalau ibu ke toko ada diskon khusus, ada diskon besar. Ya kan? Ada namanya diskon besar-besaran. Potongan harga besar-besaran. Biasanya apa? Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, atau Hari Raya Indonesia Merdeka. Itu ada diskon. Kalau hari-hari biasa ada diskon, tapi kecil. Ramadan disebut bulan maghfirah, bulan penuh ampunan. Maka merugi orang yang mendapati Ramadan, dia tidak menghiasi dirinya dengan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Melazimkan istighfar. Membiasakan tiap malamnya sholat taubat. Kemudian memperbanyak ibadah-ibadah. Dan yang lebih penting lagi, kalau berdosa kepada sesama manusia, datanglah minta maaf. Soal dia maafkan kita atau tidak bukan urusan kita. Yang penting kita minta maaf. Maafkan saya pernah hilap, saya pernah ini. Sudah dia maafkan kita, alhamdulillah. Tapi kalau dia berkaitan dengan barang, syarat yang mutlak kita lakukan, kembalikan barangnya orang. Selama barang itu tidak dikembalikan, selama itu tobatnya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan barang yang pernah kita curi itu nanti di akhirat ketika hari penghitungan kita kumpul di padang mahsyar, disuruh pikul semua barang-barang yang pernah diambil. Sendok, piring, gelas, cangkir, itu semua. Atau ada harta warisan saudara kita yang kita ambil karena dia kasihan tidak ada sekolahnya, tidak ada backingnya, haknya, warisnya kita ambil karena kita lebih punya kuasa. Maka semua yang diambil secara tidak hak itu akan dipikul di padang mahsyar kelak. Sebelum segalanya terlambat, Allah sambut kita. Sini kamu, saya maafkan kamu di bulan suci Ramadan. Selesai itu kau minta maaf kepada sesama manusia. Mudah-mudahan Allah kabulkan taubat kita. Dan Allah perkenankan permohonan taubat kita. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, dahsyat sekali. Kita berikan tepuk tangan dong untuk semangatnya semua. Sahabat Dasat dimanapun Anda berada. Demikianlah tema tobat kita hari ini. Mudah-mudahan setelah mendengarkan petuah dari Ustadz Dasat, sama-sama motivasi kita semua untuk
memanfaatkan dan mengambil bulan Ramadan sebagai momentum untuk bertaubat, menjadi manusia yang lebih baik, sehingga kita termasuk salah satu yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Dasat. Terima kasih Mas atas Bayu. petua-petuahnya. Terima kasih ibu-ibu dari Majelis Taklim yang sudah hadir di sini, dan terima kasih sahabat Dasat atas kebersamaannya. Selamat menjalankan ibadah suci di bulan Ramadan ini. Saya Bayu Oktara bersama Ustadz Dasat Latif dan seluruh kru Metro TV yang bertugas pamit. Insya Allah kita besok akan berjumpa kembali tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh